Seluruh keluarga gadis itu alergi terhadap lebah. Namun sekarang ia dan ibunya terjebak di dalam mobil oleh 80 juta lebah. Karena tadi ibunya sedang mengemudi, tanpa sengaja menabrak truk besar yang mengangkut lebah. Sehingga kotak lebah di atas mobil jatuh satu persatu. Dalam sekejap, lebah yang terkejut semua terbang keluar. Sopir truk yang tergigit masih ingin meminta bantuan kepada ibu dan anak di dalam mobil. Tak disangka langsung pingsan setelah digigit lebah. Melihat lebah tertarik mendekat, dalam sekejap, mereka merayap di atas mobil. Wanita itu ketakutan dan segera menelepon nomor darurat. Beruntung setelah mendapat penghiburan dari operator, perasaan ibu dan anak perlahan menjadi tenang. Ternyata lebah-lebah ini sangat pintar. Mereka masuk melalui lubang ventilasi AC. Ibu segera menutup lubang ventilasi. Namun pada saat itu, 3 lebah terbang ke arah anak perempuan. Petugas pengaturan mengingatkan keduanya untuk tidak bergerak sembarangan, karena bisa dengan mudah membuat lebah marah. Tidak disangka, pada saat itu seekor lebah merangkak ke wajah anak perempuan. Melihat lebah merangkak perlahan ke arah matanya, gadis itu tidak tahan. Dia langsung memukulnya hingga mati. Meskipun lebah berhasil diusir, namun ini menyebabkan sengatan tetap tertinggal di wajahnya. Tak lama kemudian, gadis itu tidak bisa bernapas karena alergi. Untungnya, di mobil ada suntikan epinefrin yang disiapkan. Tanpa berpikir panjang, ibu langsung menusuk paha anak perempuan. Detik berikutnya, napas anak perempuan langsung menjadi lancar. Namun saat ibu menghela nafas lega, seekor lebah tiba-tiba menusuk lehernya. Namun satu-satunya suntikan sudah habis. Kemudian ibu mulai kesulitan bernapas. Dispeker meminta mereka berdua untuk tetap tenang. Segera lepaskan suntikan itu. Sisa obat juga bisa meredakan gejala ini. Saat ibu membuka suntikan itu, ia langsung pingsan. Melihat itu, anak perempuan segera mencabut jarum suntikan, menyuntikkan ke ibu. Kemudian, gejala ibu memang sedikit mereda. Namun krisis belum berakhir. Tugas membersihkan lebah selanjutnya akan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, sopir truk sudah berhenti bernapas setelah disengat. Seorang pejalan kaki juga terkena sengatan dan jatuh pingsan. Melihat mobil kecil yang dikelilingi oleh lebah, petugas pemadam kebakaran segera menggunakan alat karbon dioksida untuk menyemprot lebah. Tidak disangka baru saja disemprot beberapa kali, penyemprotan berhenti bekerja. Ternyata mulut pengiriman daya tertutup oleh beberapa lebah. Namun, pada saat krisis ini, tangki bahan bakar truk seketika terbakar. Cepat, pergi mengumpulkan. Saat itu, seorang anggota tim tiba-tiba menemukan. Lebah-lebah ini tampaknya takut pada asap. Mereka sama sekali tidak mendaki tempat yang berasap. Maka dia segera membawa sebuah kipas angin. Semua asap yang ditinggalkan truk ditiup ke arah kawanan lebah. Tidak disangka metode ini benar-benar berhasil. Seiring dengan semakin banyaknya asap, kawanan lebah mulai perlahan-lahan meninggalkan mobil dan melarikan diri ke udara. Kemudian petugas pemadam kebakaran dengan cepat membuka pintu mobil, menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang terjebak di dalam mobil. Meskipun ibu dan anak perempuan itu selamat dari bencana ini, namun, pejalan kaki yang baru saja disengat tidak begitu beruntung. Dia tidak hanya wajahnya membengkak karena digigit, bahkan saluran pernapasannya sudah dipenuhi lebah yang berjajar rapat. Untungnya petugas pemadam kebakaran sangat pandai. Dengan cepat membuka penyedot debu, menyedot lebah dari saluran pernapasan orang tersebut. Akhirnya setelah pertolongan darurat yang intensif, si pantat besar akhirnya sadar dari pingsannya, terlepas dari bahaya jiwa. Namun ketika petugas pemadam kebakaran bersiap-siap meninggalkan lokasi, truk besar itu tiba-tiba meledak. Hal ini juga membuat lebah-lebah terkejut untuk kedua kalinya. Semuanya berkumpul di udara, membentuk pusaran super mengerikan berbentuk corong. Dengan cepat terbang ke pusat kota. Namun yang anehnya, ketika malam tiba, kelompok lebah di radar tiba-tiba menghilang secara misterius. Tanpa disadari, saat itu, kawanan lebah telah menemukan tempat nyaman untuk tidur. Malam itu, kawanan lebah tidak membuat masalah lagi. Namun, kejadian tak terduga terjadi keesokan harinya. Karena ini adalah acara peluncuran parfum. Ketika parfum disemprotkan ke model di samping, kawanan lebah seketika menjadi sangat aktif. Mereka menyerbu model dengan ganas. Hal ini membuat acara peluncuran menjadi kacau. Mereka yang lambat langsung disengat dan wajahnya dipenuhi bengkak. Namun yang lebih menderita adalah model. Karena sebagian besar lebah mengejarnya dengan keras. Untuk menyelamatkan diri, model segera melompat ke kolam renang alami. Beruntungnya, dia berhasil menghindari serangan kawanan lebah. Namun saat dia hendak mengangkat kepalanya, dia langsung disengat puluhan kali. Tidak ada jalan keluar. Orang baik akhirnya hanya bisa membantunya dengan melemparkan selang air, menyembunyikannya di dalam air sementara berhasil menyelamatkan nyawanya. Bahkan memanggil nomor darurat untuk meminta bantuan. Namun saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, mereka langsung bingung. Setelah mengetahui bahwa model itu dikejar karena menyemprotkan parfum, tim pemadam kebakaran segera mengirimkan anggota yang paling cepat, menyemprotkan seluruh botol parfum ke tubuhnya.
kemudian memintanya mengenakan helm pelindung dan berlari dengan gila. Dan tidak mengecewakan. Dengan cepat, kawanan lebah tertarik oleh aromanya dan mengincarnya. Memanfaatkan kawanan lebah di atas kolam renang yang sedang teralihkan, anggota tim lainnya segera melompat ke dalam kolam renang, mengangkat model yang telah disengat dari dalam kolam. Namun model tersebut sudah disengat ribuan kali. Jika tidak segera mencabut sengatan-sengatan itu, dia juga akan segera meninggalkan dunia ini. Saat itulah, si gadis hitam tiba-tiba mendapat ide brilian. Langsung mengeluarkan seikat lakban. Ketika dia menempelkan lakban ke lengan lawannya, duri beracun yang rapat seketika ditempel oleh lakban. Setelah serangkaian pertolongan darurat, model akhirnya terbebas dari bahaya jiwa. Namun saat itu anggota tim yang cepat berubah menjadi manusia lebah. Dengan tidak ada pilihan lain, rekan tim hanya bisa mengeluarkan penyedot debu, menghisap lebah satu persatu. Meskipun krisis lebah di tanah sementara berakhir, namun lebah-lebah ini kembali terbang ke langit untuk bermain. Saat itu sebuah pesawat kecil sedang terbang di langit. Pilot tiba-tiba dengan ketakutan menemukan di depan ada sesuatu yang tidak jelas. Sebelum dia sempat bereaksi, pesawat langsung menyelip masuk ke dalam kelompok lebah. Dalam sekejap, lebah-lebah yang rapat langsung masuk ke kabin melalui ventilasi. Pilot pesawat terluka. Saat pilot meminta pertolongan ke tanah, tiba-tiba muncul pesawat penumpang yang sedang berjalan di depan. 1 detik kemudian, 2 pesawat bertabrakan. Terjadi kecelakaan pesawat yang serius.